Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Ada kabar baik dari Kevin Nix, sedangkan Miss Silgers masih tanda tanya. Garuda fans seharusnya bisa sedikit bernapas lega nih, karena pemain yang membela FC Copenhagen yaitu Kevin Nix secara resmi dikonfirmasi bisa diturunkan pada laga melawan Jepang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir, yang secara gamblang menyebut bahwa Kevin Nix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang. Sedangkan untuk Miss Silgers masih belum pasti. Dalam wawancara pasca laga FC 20 melawan Ajax pada 10 November, Miss Silgers mengonfirmasi bahwa dirinya masih ada keluhan ringan. Hal itu dikarenakan intensitas serta jadwal yang padat Miss Hilgers bersama FC Twente. Karena selain berkompetisi di Eredivisie, Hilgers juga sibuk membela timnya di Europa League. Hal itu menjadikan dirinya jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang paling sibuk. Ditambah lagi dirinya selalu jadi andalan utama FC Twente, yang membuat dirinya hampir selalu tampil 90 menit di setiap pertandingan. Oleh karena itu, dirinya harus membuat keputusan bijak dalam setiap pertandingan tanpa merusak tubuhnya. Gimana guys? Dengan dua kabar tersebut, apakah bisa jadi angin segar bagi timnas Indonesia? Gue selalu bilang Jepang ini calculated loss karena di atas kertas semua tim akan kalah lawan Jepang. Yes. Jadi Jepang nomor 1 sapu bersih. Kan masih ada nomor 2 yang direct, nomor 3, nomor 4. Sikon sekarang, detik ini, kita itu selisih 2 poin dengan nomor 2 Australia. Hanya 2 poin. Artinya semua nasib itu masih di tangan kita. Kita masih ketemu di rumah Saudi, Bahrain sama China, which is menurut gue daerah kompetitor kita. Kalau kita main normal dengan komposisi pemain yang turun normal, we can win this game. Kecuali lawan Jepang. Australia itu kan kebetulan aja mereka dapat 1 poin. It happens lah, namanya sepak bola. Kalau kita bisa curi 1 poin, seandainya, itu udah luar biasa. Kalau kita kalah pun, it's okay. Karena pemain Jepang itu kan tier 1, tier 2 Eropa. Pemain kita, tier 3, tier 4, tier 5. Yang tier 1 paling Itses. Yang berpengalaman yang punya itulah, jam terbang tinggi dan berkualitas kan. Itses, Hilgers, Verdonk, Pas, sama mungkin Kevin Dix ya. Yang lain kan masih junior-junior. Masih baru-baru semua. Dan jadi nggak fair kalau kita bilang kita harus menang lawan Jepang walaupun rumputnya udah bagus, ya kan? Ini menarik sekali tadi coach bilang kalau kita turun dengan komposisi yang tepat. Terbaik. Gitu kan. Ya. Komposisi yang terbaik kecuali lawan Jepang. Memang harus ada penyesuaian tertentu atau taktik tertentu. Ini kan berkaitan sama hal yang juga kemarin mencolok. Yang dipertanyakan semua orang, kenapa STI harus ganti ketika semua baik-baik aja. Dan gantinya itu agak ekstrim ya, gini. Sebagai pemain, gue tuh mantan pemain dulu. Waktu masih muda gue main di Belanda kan. Kita sebagai pemain itu pengen tiap match main bagus. Kenapa? Biar next match-nya dimainin lagi. Nah ini lu main bagus nggak dimainin lagi. Perubahan taktikal oke, tapi lawan lu siapa dulu? Kalau lu main bertahan lawan Jepang, I can accept that. Lawan Australia masih bisa gue terima. Ini lawan China lu. Yang harusnya lu dapat 2 poin. Untuk bisa main menyerang, lu butuh sosok yang bisa supply bola, yaitu Tom Haye. Nggak dipasang. Gue di Praha, kan gue ada kontrak dengan brand lah, dimana gue harus live reaction kan. Jadi gue 2 match itu gue live reaction, 1 di Vienna, 1 di Praha. Pada saat gue on air, kan mereka udah on air duluan, gue setengah jam sebelumnya gue lihat line up, line up apaan nih kayak begini? Quite shocking, isn't it? Gue shocking, terutama Tom Haye nggak main. Itu untuk gue udah nggak banget. Terus gue Asnawi main, Witan main, Rizky Ridho kemarin main bagus, nggak dipasang. Walaupun dia sebagai subs ya, Rizaldi main bagus, nggak dipasang. Gue nggak ngerti lagi, tapi ya kembali lagi kita ini kan cuma netizen, ya kan? Ya sudah, kalau lu mau rombak total, make sure lu menang. Masalahnya kagak menang, main jelek pula. Kalau orang bilang ini salah siapa, kesalahan itu terjadi dengan semua pemain. It happens, tapi kalau cetak 3 gol kan lu tetap menang. You don't score goal. Ya kenapa ya komposisi lu pada saat babak kedua Tom Haye masuk. Ujungnya Tom Haye juga. Baru kelihatan. Patternnya udah kelihatan lebih we create more. Gue sebagai mantan pelatih, gue pernah melakukan hal yang sama, bereksperimen. Tapi is okay lah. Pada saat ini gue masih bisa level terima. Cuman don't let it happen again.
Exactly, pemilihannya itu ya kan. Pemilihan itu, karena gue nggak pernah kritik Sintayong ya. Tapi kali ini gue sangat kecewa. Saya mungkin pertanyaan besar aja gitu kan, apa sih pertimbangan lo waktu itu gitu Iya. kan, yang sampai saat ini juga Iya, kayaknya belum betul. terjawab Iya. gitu kan. Dia mungkin dia bilang ya ini masalah tactical lah, tactical lo nggak jalan, ya dong. Oke. Dan pemain yang lu masukkan itu nggak perform juga. Nah, gua harap ini sebagai pelajaran buat pemain dan lain-lainnya. Come on guys, semua itu nasib masih di tangan kita. Let's focus ke dua next match. Jepang kalah, tetap gue bilang lu harus turunkan tim terbaik lawan Jepang. Oke, you never know kan. Siapa tahu Jepang lagi bad day, bisa aja kan. Kita lagi bagus. Ya, siapa tahu Kita nggak tahu deh Fortuna lagi di mana hari itu gitu kan. Kita bisa curi 1 poin luar biasa dan akan meningkatkan percaya diri kita lawan Saudi. Kalau kita pun kalah, seandainya kita kalah, make sure kita main bagus. Biar lebih happy kan, lebih percaya diri pas ketemu Saudi. Exactly. Nah, Saudi harus, ya, gue bilang 3 poin. Apakah bisa? Bisa. Saudi itu bukan, orang itu selalu merasa Saudi ini tim hebat, bla bla bla. Saudi itu ikut Piala Dunia tapi gak lolos juga. Ini bukan selevel Brasil, bukan selevel Spanyol, bukan selevel Italia, bukan selevel Jerman. Biasa aja. Apakah mereka selevel Jepang, Korea? Enggak juga. Karena mereka nggak selalu ikut Piala Dunia. Jepang, Korea selalu ikut, Australia selalu ikut. Jadi masih di atas UEFA pun masih rank 3 gitu loh. Maksudnya visible banget lah sebenarnya kalau sama iya. Arab Saudi ini Tapi ya. kembali lagi tergantung kita mau menang atau enggak. Nah, ini yang menarik ya. Asnawi Mangkualam Ren setelah laga melawan Cina memang tiba-tiba naik tuh hashtag kembali naik hashtag STY out gitu ya. Tapi apakah benar-benar harus seperti itu atau setidaknya diberi kesempatan hingga Piala Asia 2027? Erick Thohir keluarkan statement. Gue baca di media. Semoga ini bukan hoax. Dia bilang lolos 4 besar itu harga mati. Iya, kita baca. Ya, bener kan? Bener. Ya. Dan gue juga di video-video gue di talk show gue bilang, gue setuju. Kenapa? Kita harus lihat kekuatan. Apakah kita mampu untuk lolos 4 besar secara potensi, sangat mampu. Sangat mampu. Pemain kita ini nggak jauh beda di luar Jepang ya. Nggak jauh beda dengan negara-negara lainnya. Jadi kita bisa di samping itu yang sekarang cuma selisih 2 poin. Jadi kita sangat bisa. Kalau kita nggak lolos ya kita gagal. Dan this time gue nggak bisa dukung Sintayong. Gue setuju sama Erick Thohir. That's the stake. Lu harus punya target. Dan target lu bukan lolos Piala Dunia. Hanya lolos 4 besar dulu. Ya kan? Nanti kita lihat grupnya seperti apa. Iya. Well, that Gitu. makes sense sih. That makes sense, iya. Jadi untuk gue yang diminta Erick Thohir nggak berlebihan juga. Nah, dari statement itu 4 besar harga mati, gue ambil kesimpulan kalau nggak lolos 4 besar, lu dipecat. Betul. Ini kan bukan beli pemain di supermarket ya. Kita butuh pemain depan. Rak pemain depan mana nih? Kan nggak segampang itu karena kebetulan cuman memang ada opsi salah satu Zijlstra. Tapi Zijlstra ini masih 19 tahun, levelnya Jens Raven. Main di Volendam. Jadi untuk jangka panjang nggak bisa sekarang. Nah yang sekarang bisa itu Ole Romani, klub gue FC Utrecht. Tapi yang gue dengar kabar nggak tahu gosip atau enggak kan di sosmed banyak gosip juga yang beredar. Katanya Ole Romani udah mau. Nah ini pemain bagus, tapi nggak ada kabar yang lain juga. Jadi cari pemain depan memang susah. Masalah kita itu bukan di create chances, finishing. Itu yang jadi masalah. Nggak ada kita nggak punya pemain yang bisa cetak gol dengan gampang lah. Itu memang jadi masalah. Tapi dengan hadirnya Kevin Dix dan lain-lainnya, ya gue happy aja. Tanggapan mengenai kayak emangnya kita nggak punya pemain bagus Sekarang di gini Indonesia? deh, Sila gitu? bentar. Nah, anaknya yang Indo kan, lahir di sana. Terus anakmu mau memperkuat timnas Indonesia. Kamu terima nggak? Terima lah. Dengan senang hati. Senang hati, of course. Terus ada orang DPR atau orang pejabat tapi yang protes. How do you feel? Karena mungkin fokusnya adalah lebih kenapa sih kita seolah harus bergantung kepada pemain naturalisasi. Karena sudah bertahun-tahun kita pakai pemain Liga 1 nggak perform. Rocky Putrai baru keluarkan statement. Saya emang udah tua ya kalau marah-marah. Kapan kita masuk putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia? Iya. Dan gue setuju sama Rocky.
Kalau pemain Liga 1 ini bagus, silahkan pakai. Ini, gue coba tempatkan diri gue sebagai Erick Thohir. Oke? Justin sebagai ketua PSSI. Diaminin gak nih? Enggak. Gue masuk, apa yang gue lakukan? Gue harus punya tim yang berpikir jangka pendek, jangka menengah, mid, target, long term. Oke? Jangka pendeknya apa? Ini Erick Thohir pernah bilang ke gue. Rakyat kita itu minta hasil, result, prestasi dalam waktu dekat. Itu yang Pak Erick coba sampaikan. Yes. Lahirlah itu naturalisasi sebelah. Kita perform dari rank 179 ke 174 ke rank 129. Kenaikan 45 poin dalam praktis 2 tahun karena ada COVID. Ya kan? Midtermnya apa? Perbaiki kualitas Liga 1 agar kedepannya akan lebih banyak pemain yang masuk ke situ. Midterm ini kan 5-10 tahun. Main ya, Matt Silger kemarin di pertandingan terakhir ada hamstring ya, sepertinya tidak akan memperkuat ya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini ya, karena kemarin suratnya sudah keluar, peraturan Kepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Dan kembali ya, saya ingatkan, jangan pernah beda-bedakan pemain kita. Ini semua anak bangsa yang ingin memperkuat bangsa kita di urusan sepak bola. Jadi isu-isu ini main di dalam, main di luar, main di mana, ya kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya tidak perlu diperdebatkan lagi, ya, karena ini anak bangsa. Nah, tapi itu ya, Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.